dalam berjamaah, dalam bersosial, maka perlu diterapkan etika-etika bersosial atau etika-etika bertetangga yang baik menurut Nabi Muhammad SAW, ya kan? Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi nahtatil ulama'i jamia wa atiqata wa bil ansari sofa wa kharoka amma ba'du. Sahabat-sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kenikmatan iman, Islam juga kesehatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas bagaimana mestinya, dan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk hari yang ke-6. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga kita tidak mengalami kendala atau halangan suatu apa. Dan bagi yang sakit semoga cepat disehatkan, dan teman-teman yang senantiasa diberikan kesehatan, selalu jaga kesehatan dalam kondisi seperti sekarang ini. Ketika sahabat-sahabat mengalami panas, batuk, pilek, segera datangi ke fasilitas kesehatan terdekat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kelak yaumil qiyamah. Kita semoga saja kelak yaumil qiyamah kita semua diutamakan untuk mendapatkan syafaatul mudmah dari beliau. Allahumma amin. Sahabat-sahabat dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini ditakdirkan menjadi dua kategori, ya. Yang pertama sebagai makhluk individu, yang kedua sebagai makhluk, ya, satu sebagai munfarid, yang kedua kita harus hidup secara berjamaah, ya kan, atau berinteraksi secara sosial, ya kan. Ketika urusan yang bagaimana kita harus berurusan secara individu adalah ketika urusan kita adalah terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan amalia ubudiyah, urusan beribadah itu urusan pribadi kita masing-masing, ya kan, urusan pribadi kita masing-masing, maka tidak ada hak yang lain untuk menghakimi ibadah seseorang, karena itu adalah hak prerogatif Allah dan diri kita sendiri, dan hanya kita yang tahu, ya kan. Itu adalah untuk yang pertama terkait masalah urusan personal atau masalah urusan pribadi. Urusan yang kedua adalah urusan terkait masalah sosial, ya, muasyarah, berhubungan, ya. Urusan sosial ini kita tetap harus menjalankan, karena apa, mau nggak mau kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup secara sendirian, ya kan. Kita tetap membutuhkan orang lain. Bagaimana kita akan mendapatkan perhatian orang lain sedangkan kita tidak ada penghormatan kepada mereka? Nah, di sini yang disebut dengan hubungan sosial, ya kan, menjalin hubungan kebersamaan. Caranya bagaimana? Saling menghormati dan saling menghargai. Maka tidak cuma dalam pekerjaan, tapi di lingkungan kita sendiri, ya, di lingkungan rumah, di lingkungan bertetangga, bersosial, kita harus senantiasa berinteraksi, ya kan? Nabi Muhammad SAW memberikan sabdanya terkait bagaimana cara menjalin hubungan tetangga yang baik, hubungan kekerukunan bertetangga yang baik, sebagai satu sinergitas agar kita menjadi orang yang kuat, ya kan, menjadi kuat, dan kelak di yaumil qiyamah kita tidak menjadi orang yang merugi dengan hidup bersosial, ya kan. Nah, yang pertama adalah bagaimana Nabi mencontohkan agar kita bisa hidup bertetangga dengan baik. Mungkin di sekeliling panjenengan semua tidak selamanya tetangga itu baik, ya kan. Bahkan sampai dibuat serial televisi, kan, tetangga masa gitu sih, ya kan. Nah, bisa jadi, ya kan, dari 5 depan rumah kita atau samping kanan kita atau belakang kita, tetangga-tetangga kita, bisa jadi ada tetangga yang mungkin
temperamen, ya kan, terkadang kepo dengan kehidupan kita, ya kan, suka usil, ya kan, suka menebar omongan-omongan yang kurang baik sehingga kurang enak didengar di telinga kita, isi going saja, ya kan. Atau mungkin panjenengan hidup dalam keberagaman, tidak cuma orang muslim saja tetangga Anda, ya kan, ada yang namanya non muslim, ada yang baik itu Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, ya kan. Nah, ini adalah bagian daripada fitrah kita, ya. Perbedaan itu sunatullah dan kita harus menerimanya, ya kan. Perbedaan itu adalah sunatullah, kita tidak bisa menolaknya. Maka yang baik adalah kita mengikuti perbedaan tersebut, ya kan. Perbedaan itu sunatullah, yang jadi masalah adalah orang yang tidak mau menerima perbedaan. Ini yang jadi masalah. Maka dalam menjalin satu kerukunan, dalam menjalin satu kekuatan, satu jamiah, ya kan, dalam berjamaah, dalam bersosial, maka perlu diterapkan etika-etika bersosial atau etika-etika bertetangga yang baik menurut Nabi Muhammad SAW, ya kan. Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, hakul jari'in maridong udahu, ya kan. Kita berbuat sosial kepada tetangga kita, kita berbuat sosial kepada orang lain di sekeliling kita untuk memupuk jalinan persatuan dan kesatuan. Saya kira kalau ini dilaksanakan, Indonesia akan aman, tidak terjadi kegaduhan. Nah, yang pertama adalah hakul jari'in maridong udahu. Ketika tetangga kita sakit, maka bergegaslah kita untuk cepat-cepat menjenguk, ya kan. Dalam konteks ini, ya, Nabi tidak mengatakan siapa yang harus dijenguk, ya kan, tapi semua, baik itu tetangga kita itu muslim, non muslim, ya. Ketika ada tetangga kita yang sakit, lekaslah dijenguk. Nah, baik itu muslim maupun non muslim, baik itu yang berperangai baik maupun berperangai buruk, ya kan. Baik itu yang berperangai baik, berperangai buruk. Mungkin ada tetangga, mungkin menurut pandangan Anda, tetangga Anda mungkin ada yang kurang enak, dalam arti membuat hidup kita ini tidak nyaman. Yaitu tadi, tetangga kadang suka nyinyir, ya. Kita beli motor baru nyinyir, kita ganti mobil nyinyir, kita rumahnya direhab nyinyir misalkan, atau kita punya apa nyinyir gitu kan. Nah, ketika tetangga kita itu sedang sakit, kita tidak usah memperhatikan nyinyirannya dulu, kita tidak usah memperhatikan kata-katanya dulu, kita tidak usah memperhatikan iri dengkinya dulu, atau mungkin fitnah yang pernah ia lontarkan kepada kita dan keluarga kita. Tapi ketika ia sakit, mari kita datangi, kita kunjungi, kita doakan semoga lekas sembuh. Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad ini akan berangkat ke masjid, ya kan, ini ada seorang Yahudi, ya, ada seorang Yahudi yang diutus memang oleh Abu Jahal, nah, itu untuk melempari Nabi Muhammad, baik itu melempar kotoran, meludah, ya kan, kemudian pakai ingus, ya kan, pakai kotoran onta dan sebagainya. Itu setiap hari. Ketika Nabi Muhammad hendak masuk ke masjid, Nabi Muhammad dipanggil, "Hai Muhammad." Ketika Nabi Muhammad menoleh siapa yang memanggil, kemudian dilemparlah menggunakan kotoran, kemudian diludahi, kemudian pokoknya terus disakiti. Setiap Nabi Muhammad akan masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Hingga suatu hari, ketika Nabi Muhammad itu datang ke masjid, ini Nabi tidak ada yang meludahi, tidak ada yang melempar dengan kotoran. Ya, jadi Nabi ini datang sudah kayak hot mic aja jalan, nggak ada penghalang. Masuk ke masjid, selesai sholat berjamaah, ia bertanya kepada sahabat, "Engkau tahu siapa yang setiap hari ini meludahiku?" Ya kan? "Oh nggih, saya tahu Kanjeng Nabi." "Kenapa saya tidak melihat dia?" "Oh nun sewu Kanjeng Nabi, beliaunya sedang sakit." "Oh begitu, ya baiklah." Nabi kemudian turun mengetahui si yang biasa mengerjai Nabi ini sedang sakit. Nabi turun dari masjid, pulang ke rumah, mengambil roti, ya kan? Ambillah roti dan sedikit makanan kecil ia beli, kemudian dibawa ke rumahnya, ya kan? Pertanyaannya adalah, ketika kita berbuat salah kepada orang lain dan ketika kita sakit, orang tersebut datang ke tempat kita, apa yang kita rasakan? Ya kan? Malu jelas, ya kan? Malu jelas. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya kan?
Nabi datang dengan membawa hati terutama karena Islam itu penggunaannya perasaan, ya kan, dalam beretika. Kemudian dia bawa roti, kemudian datang ke rumahnya. Orang tersebut kaget dan bingung. Wahai Muhammad, engkau kesini mau apa? Ketika engkau mau balas dendam silahkan, ya kan? Tapi kau perlu tahu, aku diutus oleh Abu Jahal, ya kan? Nabi Muhammad mengatakan bagaimana? Aku kesini tidak ada balas dendam padamu, ya kan? Ketika aku datang ke masjid untuk sholat, tiba saja tidak ada engkau yang biasa meludahiku, ya kan? Kok ini jadi orang aneh ya? Kau setiap hari meludahiku menjadi satu kebiasaan, melemparku dengan kotoran menjadi satu kebiasaan, ya kan? Tapi satu hari saja aku tidak dilempar, aku merasa kehilangan. Aku kok kehilangan karo sampean, Kang. Sampean sedina orang ngidoi aku, sampean sedina orang benem aku, kok aku Kang. Itu akhlak Nabi. Dan mau nggak mau, yang biasa meludahi ini akhirnya menangis melihat akhlak luar biasa daripada Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya ia mau memeluk Islam dengan sendirinya. Nah, ini adalah bagian daripada rahmat, ini adalah bagian daripada wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Maka ketika tetangga kita yang suka nyinyir, ketika tetangga kita yang suka berbuat norak, ketika tetangga kita yang mungkin usil dengan kehidupan kita, ketika mereka sakit, datangi dan jenguklah, serta doakan dengan kebaikan-kebaikan kita. Kita datang ke situ tidak membawa serta masa lalu yang telah diperbuatnya kepada kita. Jangan, tapi kita datang sebagai apa? Sebagai wasilah untuk memberikan hidayah kepada mereka. Kita mendoakan dengan kebaikan kita. Ya Allah, Kang semoga sampean undang sehat, gagian sehat, main iso ibadah bareng, puasa bareng, traweh bareng, ronda bareng, terserah dan sebagainya. Walaupun dalam hati kita ini jengkel sekali karena mendapatkan fitnah dan tamparan dari tetangga kita, tapi ketika tetangga kita membutuhkan, dia itu sedang sakit, in mariddo uddahu, maka segeralah untuk menjenguknya. Ini yang pertama. Hidup bersosial di masyarakat akan terjaga dengan baik kerukunan ketika kita melakukan semacam itu. Apabila ada tetangga sakit, ya kan, kita datang menjenguknya, ya kan. Kita datang menjenguk orang sakit itu untuk mendoakan. Jadi jangan banyak alasan dalam hati. Ayolah pada niliki kayak mola nyoro di duit gue nyangking. Mohon maaf, orang yang sakit tidak membutuhkan bawaan Anda, ya kan? Tidak membutuhkan. Mungkin ketika panjenengan akan menjenguk orang sakit harus bawa makanan dan sebagainya. Sampai di sana mereka tidak makan. Yang makan itu penunggunya. Yang dibutuhkan mereka itu apa? Doa. Mereka akan senang dengan doa kita, ya kan? Orang yang sakit didoakan dengan kedatangan kita, silaturahmi kita, didoakan semoga cepat sembuh, itu sudah luar biasa. Mereka tidak menanyakan kamu kesini bawa apa, ya, bawa roti, kamu sini bawa apa, bawa makanan, kamu sini bawa apa, bawa uang, tidak. Tapi mereka didoakan sudah lebih daripada luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in mata saya tahu. Nah, ketika tetangga kita ada yang meninggal, maka kita wajib untuk bertakziah. Bergegaslah untuk bertakziah, ya kan? Untuk ikut berduka cita. Siapapun tetangga kita, muslim non muslim, ya kan? Kalau muslim dan non muslim perbedaannya hanya pada, ya kan? Ada perbedaannya dalam pemulasaraan jenazah, kan begitu, kan? Kewajiban kita kepada orang muslim yang pertama adalah mencuci, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, dan kemudian mengubur. Ini kewajiban kita. Ketika tetangga kita seorang muslim meninggal, pertama kita wajib untuk memandikan, yang kedua kita wajib mengkafani, ya kan? Yang ketiga kita wajib untuk menguburkan. Nah, lain mata saya tahu, dan ketika tetangga kita ada yang meninggal, kita wajib mengantarkannya sampai kemana? Sampai ke pekuburannya, sampai tempat keperistirahatan terakhir. Ini yang penting. Dalam semua prosesi,
baik itu memandikan, mengkafani, mensolati, sampai mengantar sampai ke dalam kuburan, mayit ini masih melihat siapa yang datang bertakziah. Oh, si A yang memandikan, oh si B ini ikut mensolati, oh si C ini ikut mengkafani, oh si D ini ikut sampai ke kuburan, oh si E ini hanya menceritakan kejelekan-kejelekan ketika sedang bertakziah. Mereka mendengar, teman-teman. Sahabat-sahabat para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang sudah meninggal hakikatnya itu masih mendengar, masih merasakan. Maka ketika sahabat-sahabat yang biasa memandikan jenazah, tolong ketika Anda memandikan jenazah, upayakanlah dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Jangan karena yang dimandikan ini adalah orangnya nun sewu, gendut, tambun, menggemaskan, sehingga panjenengan terus pokoknya dicewiti, dicemoli sampai gemes tuh. Jangan, karena apa? Mereka merasa, ya kan? Mereka itu merasa, siapa iki sing lagi ngumbai. Nah itu tahu mereka. Kemudian dikafani, maka harus dengan lemah lembut, ya kan? Dengan lemah lembut, ya kan? Menyisir belakang dada, kanan dari sampai ke bawah, kemudian lipatan-lipatan, ya kan? Itu harus dengan penuh kasih sayang, lemah lembut. Nah ini yang wajib kita lakukan. Kemudian mengkafani, ya kan? Mengkafani ya di rumah itu kan menggunakan kafan nih harus. Kemudian setelah itu kita solati, ya kan? Kita solati. Nah, maka ini yang jadi pelajaran penting buat sahabat-sahabat. Ya. Sebelum saya mengikuti sebelum melanjutkan itu tadi, teman-teman yang biasa mensucikan jenazah, ikut pernah mendirikan jenazah, itu bagian tanggung jawab yang sangat luar biasa. Nah, maka apapun itu sahabat-sahabat tidak boleh menceritakan entah itu aib apapun. Ya. Ternyata Lukman ya, di dalam bokongnya itu ada apa? Kok gede buat jadi tembong, itu nggak boleh. Apapun yang Anda alami ketika mensucikan jenazah, ya, entah itu bau, entah itu rupanya jenazah dan sebagainya, itu tidak boleh diceritakan, haram hukumnya. Karena ketika panjenengan itu menutup aib saudara kita waktu di dunia dan dia sudah meninggal, maka Allah pun akan menutup aib kita dunia dan sampai dengan di akhirat nanti. Jadi ketika sahabat-sahabat, teman-teman yang biasa mensucikan jenazah, apapun yang terjadi pada jenazah itu jangan pernah diceritakan, cukup menjadi konsumsi kita, cukup menjadi iktibar kita, ya kan? Kelihatannya orangnya ganteng tapi kok matinya begini ya, itu cukup menjadi iktibar kita. Astagfirullahaladzim, untuk menumbuhkan istighfar. Nah, tidak boleh untuk menceritakan ke orang lain, apalagi mungkin yang meninggal ini suka menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah gitu kan. Banyak beredar meme-meme lucu, ya kan. Jenazah tidak bisa dikuburkan karena sering menyebarkan hoax gitu kan. Misal kita nggak usah menceritakan hal tersebut kepada orang-orang lain. Nah, itu begitu. Nah, kemudian mensolati, ya, menyolati jenazah. Ini yang perlu jadi catatan buat sahabat-sahabat semua. Ya. Kita ini lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita ini lahir ke dunia dalam keadaan suci, tidak membawa hutang, tidak membawa beban, tidak membawa kain sehelai pun. Ya kan? Maka ketika kita pulang ke rahmatullah, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, utamakan dalam keadaan suci. Maka sebelum setelah disucikan, setelah dikafani, sebelum dilakukan sholat yang pertama, tolong keluarga daripada ahli mayit, keluarga daripada orang yang meninggal ini, didampingi oleh ustadz atau kaim atau siapapun lah yang akan mengimami sholat yang pertama itu, menyatakan yang pertama permohonan maaf, terima kasih, permohonan maaf atas nama almarhum. Yang ketiga, apabila almarhum punya hakul adam,
sangkutan utang piutang, siapapun dengan siapapun silahkan. Mulai detik ini, ya kan, utang-utang almarhum, hakul adam almarhum dilimpahkan kepada ahli waris, kepada keluarga. Itu harus begitu. Jadi ketika kita mensolati yang pertama, mulai dari yang pertama, ini yang kita solati ini sudah tidak punya beban hutang. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah, kita nyolati orang yang meninggal pun juga dalam keadaan suci, tidak membawa apapun. Nah, yang terjadi di masa kekeliruannya adalah pelimpahan hakul adam, ligeran utang piutang antara mayit dengan ahli waris itu rata-rata di upacara pemulasaraan jenazah. Jadi kelirunya di situ. Ini harus diberesi. Padahal dalam satu riwayat, ya kan, Nabi ketika itu ada sahabat yang meninggal, Nabi tidak mau mensolati, mau kanjeng Nabi nyolati, Nabi tetap dia monggo rin, ya kan. Kemudian Nabi tanya, Nabi monggo nyolati, Nabi bilang monggo silakan dulu. Sampai ketiga kali, monggo Nabi solu, monggo rin. Nah, akhirnya sampai yang keempat, Sayyidina Ali ini lari. Kemudian ia mengambil, ya kan. Ini mayit jenazah ini punya hutang ketika ia hidup di dunia sebanyak 5 dirham kalau nggak salah, ya kan. Kalau ada riwayat ada 50 dirham atau mungkin 9 dirham, ya mungkin perbedaan di nominal lah. Dia punya hutang sekian dirham. Kemudian Sayyidina Ali, mulai detik ini hutang dia ini saya yang tanggung. Jadi dia tidak punya hutang. Kemudian sahabat monggo kanjeng Nabi nyolati, baru Nabi ini mau. Nah ini jadi buat pembelajaran sahabat-sahabat nanti di rumah, ya kan, kalau misalkan ada orang yang meninggal, sebelum dilakukan sholat yang pertama, tolong keluarga ahli mayit, ahli jenazah ini didampingi oleh imamnya atau kayyumnya atau siapapun untuk satu mengucapkan terima kasih kepada muazzin-muazzinat yang telah hadir. Yang kedua, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan almarhum. Yang ketiga, apabila ada sangkutan hakul hadam yang berkaitan dengan almarhum, maka mulai hari ini, detik ini juga dikuasakan atau dipindahkan, diligerkan, ditanggungkan kepada ahli waris. Jadi kita mensolati mayit ini sudah tidak punya hutang, ya kan, suci semua. Ini. Nah, jadi wa in mata, saya tahu ketika tetangga kita meninggal maka kita bertasya mengantarkan sampai ke liang lahat, mengantarkan sampai ke liang lahat. Wa in saya tahu, nah sampai di liang lahat, di situ kita mengambil ibarat seberapa banyak sih yang ikut bertaziah, ya kan? Ini sebagai tolak ukur, dan seberapa banyak orang yang sholat mengikuti sholat. Maka baiknya sholat jenazah itu kalau bisa sekali angkatan minimal itu 40 orang. Itu lebih bagus. 40 orang. Nah, kemudian kalau nggak 40 banyak 100. Oh banyak sekali, jadikan satu. Karena semakin banyak orang yang mensolati, ya kan, maka Allah ini akan memberikan keringanan siksa kuburnya, ya kan, dengan banyaknya orang yang bertakziah. Maka itu menjadi tolak ukur ketika kita hidup di dunia, apakah kita mau dan mampu bersosialisasi dengan baik bersama dengan orang lain atau tidak. Karena itu akan terlihat ketika kita meninggal, ya, siapa yang akan bertakziah kepada kita dan mendoakan kita. Itu wa in mata saya tahu. Jadi ketika mati kita wajib mengikuti proses bertakziah dan mengantarkannya sampai ke peristiaratan terakhir di makamnya. Itu begitu. Kemudian yang keempat, wa inistakrodo, yang ketiga, tentang bagaimana hak bertetangga yang baik. Wa inistakrodo rodahu, ya kan? Ketika tetangga kita membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pinjaman kita, rodahu, maka berikanlah, ya kan? Berikanlah. Tetangga kita membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pinjaman, ya kan? Misalkan apalagi ada tetangga yang semena-mena, kadang suka mengkritisi, kadang suka norak, kadang suka kepo dengan kehidupan kita, ya kan, sehingga melempar fitnah dan sebagainya, sakit di hati kita. Tapi ketika ia membutuhkan bantuan dan datang ke tempat kita tetap membantu. Kembali lagi, jangan pernah mengingat-ingat sesuatu yang telah lalu. Maka
ada konsep dalam bersosialisasi atau konsep beragama dalam membangun kerukunan. Itu ada dua konsep. Konsep yang pertama adalah ya, ada dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Yang pertama, dua hal yang harus kita ingat. Satu, kebaikan orang lain kepada kita. Itu harus kita ingat betul. Ya kan? Dua hal yang harus kita ingat. Satu, kebaikan orang lain kepada kita. Ya kan? Kemudian, kesalahan kita kepada orang lain. Itu harus kita ingat. Ya kan? Jadi, kebaikan orang lain kepada diri kita dan kesalahan orang lain kesalahan kita kepada orang lain ini harus kita ingat. Dan dua hal yang harus kita lupakan. Nah, ada dua yang harus kita lupakan. Yang pertama adalah kesalahan orang lain kepada diri kita. Itu jangan pernah kita ingat. Karena ketika kita ingat akan menumbuhkan sifat dendam. Ya kan? Yang kedua, kebaikan kita kepada orang lain. Itu jangan pernah kita ingat-ingat. Karena apa? Akan menimbulkan sifat ria, akan hanya mengungkit-ungkit masa lalu. Jadi konsep bersosialisasi dua ini. Dua hal yang harus kita tinggalkan dan dua hal yang harus kita ingat. Nah, ini kadang yang susah, ya, kadang yang susah. Jadi, wah ini sa'rodo ka'arodo. Ketika tetangga membutuhkan pinjaman, maka kita memberikan, ya, meskipun kita dalam keadaan susah, ya. Intinya adalah beginilah. Ketika memang kita tidak bisa membantu, maka gunakanlah bahasa yang halus untuk menolaknya. Kalau misalkan kita tidak punya untuk alat bantunya, kita tidak punya yang mereka harapkan karena keterbatasan kita juga, maka kita menolak pun harus dengan bahasa halus. Jangan karena mereka ini suka nyinyir kepada kita, suka hoak kepada kita, kemudian kita menolaknya. Lagi kepenak ta isine gur jerambangi wong dia, lagi kepenak ta senenge hoax fitnah karo keluargane aku, ya kan, gilane butuh ya mereka mari ngene. Jangan. Tapi terimalah dengan lapang dada. Kalau toh misalkan Anda menolak karena keterbatasan, tolaklah dengan bahasa yang santun. Pangapunten, saya juga lagi ada kebutuhan, dan kebetulan uang atau mungkin apa yang diinginkan oleh tetangga kita itu juga keterbatasan kami, ya kan. Ada uang, ada misalkan pinjam uang, tapi itu juga kami gunakan kami, ya kan. Jadi nggak usah muluk-muluk bercerita macam-macam, kebutuhan saja itu sudah cukup. Kemudian yang kelima, yang keempat, wa in a'waro satar tahu. Nah, ya kan, kalau yang nomor 4 ini, wa in a'waro satar tahu ini kan kalau menurut bahasa hadis adalah apabila orang tersebut tidak mampu menutup aurat atau tidak mampu menutup dirinya, maka kita wajib untuk memberikan pakaian. Nah, dalam hal ini saya kira di zaman sekarang jarang sekali ada orang yang tidak berpakaian. Bahkan mungkin kalau orang yang tidak berpakaian sudah dianggap gila. Nah, mohon maaf ya, meskipun dia gila pun kita tidak boleh menjustifikasi atas kegilaannya. Bisa jadi ia seorang wali yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada husnudzon kita. Untuk itu ketika ada orang gila, lebih baik kita beri pakaian kepada mereka. Nah, tapi terkait masalah hubungan bertetangga, wa in warosatar tahu, saya turunkan gridnya, malah naikkan gridnya, malah bukan awaro ya, tapi wa in awaro kan artinya apabila tetangga kita tidak mampu berpakaian, ya, mudah awaro, ya kan, kita memberikan pakaian. Tapi sekarang adalah ketika ada tetangga kita yang pakaiannya itu jelek-jelek, ya kan, sepertinya lusuh dan setiap kalau toh misalkan ganti berpakaian, pakaiannya tidak ada. Nah, ini kita sebagai tetangga berkewajiban untuk memberikan kepada mereka. Meskipun itu pakaian pantas pakai, bekas pantas pakai, itu sangat luar biasa. Ya kan, daripada kita punya pakaian menumpuk di rumah, tidak ada manfaatnya, kita cuci, kita pak, kemudian kita kasihkan kepada mereka yang membutuhkan. Pantas pakai, pantas untuk dipakai, bukan asal pakaian. Itu begitu. Kita lihat juga yang dilihat, punya dikasih ini kakek-kakek, kita kasih celana jeans, nggak matching, kan begitu. Itu berarti tidak pantas pakai, ya kan? Oh kakek ini oke lah dikasih sarung, baju koko atau baju
bekas Anda yang masih bagus, itu semacam itu. Nah, kalau memang bisa mampu beli memberikan yang baru, belikan. Tapi kalau tidak mampu membeli, keterbatasan, kita punya banyak pakaian yang tidak kita pakai, kemudian kita kasihkan. Itu yang disebutkan wa in a'warosatar tahu. Ketika ada tetangga kita senantiasa berpakaian yang jelek, ya, karena memang ketidakmampuannya, maka kewajiban kita adalah memberikan pakaian yang baik kepada. Kemudian yang ke ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya, yang kelima, wa in asobahu khairon hana wa in asobathu musibatun azaita. Yang kelima adalah ketika tetangga kita mendapatkan kabar kebaikan, maka kita wajib memberikan selamat. Ya kan? Wa in asobahu khairun hana tahu wa in asobathu musibatun azaitahu. Jika tetangga kita mendapatkan satu hal berita kebaikan, maka kita wajib ikut berbahagia, memberikan selamat dan doa. Contoh, anak daripada tetangga kita wisuda, lulus daripada sekolah, kita datang mengikuti kegembiraan dan mendoakan selamat, ya semoga engkau menjadi anak yang soleh, kemudian bisa diterima di universitas atau di pondok, atau bisa diterima bekerja di mana. Itu bagian daripada Anda turut berbahagia. Bukan malah ketika tetangga Anda mendapatkan kebahagiaan, kemudian justru kita ini jadi orang yang menaruh kebencian, iri dengki. Nah, ini yang jadi permasalahan ketika hidup bertetangga. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang iri dengki. Ketika kita dalam hidup bermasyarakat, hidup bertetangga menggunakan sudut pandang iri dengki, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kacamata yang digunakan selalulah salah. Karena orang ketika melihat orang lain dengan kacamata iri dengki, itu semuanya salah, tidak ada yang benar diri kita sendiri, ya kan? Meskipun itu satu hal kebaikan yang dilakukan oleh tetangga kita, maka akan dinilai sebagai satu kejelekan, nilainya adalah pencitraan dan sebagainya. Nah, jadi harus menggunakan kacamata husnudzon. Jadi ketika tetangga kita mendapatkan kabar kebaikan, panennya bagus, anaknya lulus, dapat pekerjaan, dia punya motor baru, punya mobil baru, atau rumahnya baru dan sebagainya, Anda pun harus ikut bergembira dan memberikan selamat, hana tahu, tahniah, ucapan barakallah, ya kan? Semoga menjadi anak yang soleh, atau mungkin keluarganya sedang mengadakan hajatan, ya sudah, hajatan nikah, doakan pernikahannya semoga sakinah mawaddah warahmah. Anda ikut dalam kebahagiaan larut itu. Wa in asobathu musibatun azaitahu, dan ketika musibah itu melanda kepada tetangga kita, maka kita wajib untuk menyampaikan takziah, ya kan, wajib menyampaikan bela turut berduka atau bela sungkawa, entah itu kebakaran, entah itu ada yang meninggal, entah itu apa, kita wajib bersama mereka. Nah, ini bagian daripada hak-hak bertetangga. Jangan justru malah Anda berkata, kabus, untung men sura kawit ganu, suruket ganu mati ini lah, malah temen mati sike, kabus ini jujur, bocah sih pak motor pecicilan ban repor, kirane bres ya, untung bayar orang mati, ya kan, musik letok loro sing tugel jajan agar mati. Nah, ini yang kata-kata begini ini jangan pernah terlintas dalam diri kita. Sejelek apapun tetangga kita, sejelek apapun keluarga kita, maka doakanlah dengan kebaikan. Ya. Kemudian yang ke-7, wala tarfa' banaka fawqa binaihi fatasudra alaihi rih. Yang ke-7 adalah wala tarfa' banaka fawqa binaihi fatasudra alaihi rih. Jangan membuat rumah yang tingginya itu melebihi rumah tetangga kita. Dalam arti bagaimana? Membuat rumah yang menghalangi sirkulasi udara, membuat rumah yang menghalangi sirkulasi sinar matahari masuk ke dalam rumah tetangga kita. Nah, kita itu nggak boleh. Kalau di desa-desa mungkin tidak ya, dalam arti desa-desa karena tanahnya masih luas. Jadi satu rumah ini ada tanah yang kosong untuk tanah kosong di dekat rumah masing-masing, baru ada tetangganya lagi, itu aman. Yang terjadi kadang adalah di perumahan, mohon maaf, yang hidup di perumahan ini kan satu tembok untuk 2 orang, ya kan. Kemudian ketika
akan membangun rumahnya lagi ya. Ini membangun rumah lagi. Nah, ini harus melihat kondisinya bagaimana. Jangan sampai ketika kanan, kiri, depan, belakang membangun rumah, ini sinar matahari tidak masuk ke dalam rumah tetangga kita, kemudian sirkulasi udara juga susah masuk ke dalam rumah tetangga kita. Yang dimaksud adalah yang demikian itu. Jadi ketika kita akan meninggikan rumah, membangun rumah, tingginya ini silakan Anda membangun rumah secara mau tingkat berapapun silakan, tapi harus menggunakan kajian, tidak menghalangi sinar matahari masuk dan tidak menghalangi sirkulasi udara masuk ke dalam rumah tetangga Anda. Jadi wala tarfa' banaka fawqa binaihi fatashudda alaihi rih, maksudnya begitu. Jangan meninggikan rumah bangunan Anda melebihi rumah tetangga Anda sehingga menghalangi sirkulasi angin masuk ke dalam rumah tetangga Anda, menghalangi sirkulasi sinar matahari masuk ke dalam rumah tetangga Anda. Oke, ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8, yang terakhir adalah wala tu'tihi birihi kidrika illa antahrifa minha. Wala tu'tihi birihi kidrika illa antahrifa lahu minha. Janganlah kita menyakiti hidung tetangga kita dengan bau-bau makanan dari dalam rumah kita, kecuali kita memberikan makanan-makanan tersebut kepada tetangga-tetangga kita. Ini yang memang kadang susah ya. Ketika ibu-ibu ya kan, sahabati ini masak di rumah ya kan, istri memasak di rumah, kemudian yang ada adalah bau masakan ini kan bisa sampai menyengat keluar, bahkan sampai ke jalanan. Jam 12 siang kita masak gesek contohnya ya, gesek keranjang dimasak jam 12 siang, orang lewat ya kan, langsung rasanya wah enak sekali. Bahkan ekspektasinya makan ini dengan apa, ada sambal, ada jengkol, ada wah macam-macam ekspektasi, hanya karena apa, gesek keranjang, ikan asin ya kan. Nah, ini berarti kan kita ini menyakiti hidung tetangga kita dengan bau masakan kita ya kan. Maka disunnahkannya adalah ketika kita masak berbagi dengan tetangga walaupun cuma sedikit ya. Gak usah banyak-banyak, depan rumah, samping rumah kanan, samping rumah kiri, dan belakang rumah. Orang-orang yang terdampak saja lah, radiusnya begitu ya kan. Kemudian kita kirimi mohon maaf kalau misalkan saya tadi masak mengganggu atau mungkin baunya menyengat sampai ke rumah panjenengan. Nah, ini diganti ini demikian. Nah, itu kalau sudah terbangun semacam itu, maka tetangga-tetangga Anda pun ketika masak ya akan semacam itu. Yang terjadi adalah tukar menukar makanan ya kan. Jadi kalau menurut saya itu akan menjadi satu keiritan ya, karena kayak rumah makan Padang ini, satu lepek kecil, piring kecil, satu, coba 4 orang sekeliling rumah Anda melakukan hal tersebut, tukar-tukaran lauk makanan, luar biasa ya kan. Seandainya ini terpenuhi dalam diri kita, niscaya ya, seandainya ini terpenuhi dalam diri kita, niscaya ya, Indonesia itu tidak bakal gegroh ribut. Minimal di lingkungan kita itu nggak bakal ada perasaan iri dengki ribut. Yaitu tadi, ketika hak-hak bertetangga, kita hidup sebagai makhluk sosial ya kan, dipenuhi semua. Yang pertama saya ulang ya, bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, kita membahas tentang hidup bersosial di masyarakat, bagaimana hidup bertetangga yang baik di masyarakat agar tercipta kerukunan antar sesama manusia ya kan, demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan kita bersama dunia dan akhirat ya. Hak-hak bertetangga menurut Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah untuk menjaga kerukunan. Ketika tetangga kita sakit, maka cepat kita ini untuk menjenguknya. Jangan pernah memilih siapapun yang kita jenguk, orangnya bagaimana, peranginya bagaimana, agamanya apa, dari mana. Kalau masuk dalam kategori tetangga kita, ayo cepat kita tengok. Yang kedua, ketika tetangga kita meninggal, kita wajib bertakziah tadi, wajib mengantarkan sampai ke kuburannya. Nah, ini nanti dibedakan antara mayat muslim dan non muslim.
Kemudian yang ketiga, ketika tetangga kita ini membutuhkan bantuan kita, maka berikanlah semampu kita. Kalau misalkan kok kita tidak punya untuk alat bantu untuk membantu mereka, maka ketika kita menolak, tolaklah dengan bahasa yang halus. Meskipun orang tersebut, tetangga kita adalah sering menyakiti diri kita, tapi kita menolak pun dengan bahasa yang lemah lembut. Karena apa? Yang kita lawan bukan Fir'aun, kan begitu. Yang kita lawan ini ya biasa-biasa saja. Kemudian yang keempat, ya kan, in akwaro satar tahu, ketika tetangga kita berpakaian senantiasa jelek, ya kan, lusuh atau itu saja, ya kayak misalkan kayak mbah-mbah gitu kan, berpakaiannya cuma itu saja. Nah, ketika Anda punya pakaian, Anda punya rezeki lebih, silahkan belikan untuk mereka. Kalau Anda tidak punya rezeki, dalam arti masih untuk berhemat, tapi di rumah banyak pakaian yang menumpuk dan sudah tidak Anda jarang pakai dan masih layak, ya kan, masih pantas, maka dicuci, disetrika, kasihkan kepada mereka. Pakaian pantas pakai. Wa in akwarosatar tahu. Ketika ada sebagian tetangga kita yang mungkin berpakaian tidak pernah ganti, hanya itu saja, maka mereka lebih berhak kita kasihkan kepada mereka. Nah, kemudian yang kelima adalah wa in asobahu khairun hanatahu wa in asobathu musibatun azaitahu. Jika tetangga kita mendapatkan kebaikan, maka kita ikut mendoakan dengan kebaikan, hanatahu. Dan ketika tetangga kita mendapatkan musibah, maka kita ikut bertakziah, mendoakan atas musibah yang terjadi, ya kan? Apa itu kecolongan, kebakaran, ada yang meninggal, apapun bentuknya tetangga kita datangi, ya kan? Buku sing biasa jerocos hoak kepada diri kita, sudah kita datangi. Dia mendapatkan kebaikan, kita doakan mendapatkan berkah. Beliau mendapatkan kesusahan, maka kita datangi untuk menghibur mereka dan mendoakan semoga Allah memberikan kekuatan. Itu azaitahu. Kemudian wala tarfa' banaka fawqa bina'i fatasudda 'alaihi grih. Yang nomor 7 adalah ketika kita akan membangun rumah atau meninggikan rumah kita, ya, sesuai dengan gambar daripada arsitek dan sebagainya, kita juga harus mengedepankan norma sosial, ya kan, norma-norma adat, ya kan. Ada tetangga kita minta izin bagaimana. Jangan sampai kita meninggikan rumah kita, berapapun lantainya silahkan, itu justru malah mengganggu sirkulasi udara, itu justru malah mengganggu sirkulasi sinar matahari masuk ke dalam rumah tetangga Anda. Ini tidak boleh. Wala tarfa' banaka fawqa bina'ihi fatasudda 'alaihi. Ini yang penting jadi catatan. Fatasudda 'alaihi. Jangan sampai meninggikan rumahnya kita itu justru malah menjadi masalah baru bagi tetangga kita. Pengap, panas, tidak ada angin yang masuk, tidak ada srengenge yang masuk, sinar matahari yang masuk, itu menjadi masalah. Maka kita harus berbaik-baiklah dengan tetangga. Kemudian yang ke-8 adalah wala tu'dihi birihi kitrika illa antahrifa lahu minha. Yang ke-8 adalah jangan menyakiti hidung tetangga kita dengan bau-bau aroma bau masakan dari dalam rumah kita, ya kan? Illa antahrifa anhu illa antahrifa lahu minha, kecuali kita berbagi kepada mereka. Sedikit berbagi, satu depan rumah, samping kanan rumah, satu samping kanan, samping kiri rumah, dan belakang rumah, 4 rumah saja kita kasih. Itu sebagai bentuk akibat daripada beredarnya yaitu tadi video. Nah, beredarnya video misalkan sudah saatnya berbuka atau bagaimana misalkan, ya mohon maaf saja, itu bagian daripada hoax dan sebagainya misalkan. Nah, ini alangkah baiknya adalah ketika kita masak, ya sudah kita berbagi 1, 2, 3, 4 tetangga kita lah. Nah, itu agar ketika kita tadi masak itu mungkin ada keluarga-keluarga yang merasa terganggu dengan bau masakan, ada gesek, ada sambal, ada mungkin apa yang aromanya menyengat, sehingga tetangga kita ini merasakan, ya Allah, siapa sih lagi masak sih. Nah, ketika sudah sampai dan enak temen, ya itu kan menyiksa hidung tetangga kita, menyiksa orang yang lewat. Maka kewajiban kita, kesunahannya adalah illa antakhrifa lahu minha, kita memberikan mereka sedikit makanan-makanan itu untuk berbagi. Nah, kalau 8 ini dilakukan di masyarakat, niscaya yang terjadi adalah kerukunan,
tidak akan saling adu hantam, tidak ada penolakan, tidak ada apa. Apalagi sekarang suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dilipat gandakan segala amal ibadah kita, juga dilipat gandakan segala dosa kita. Otomatis ketika kita melakukan dosa juga dilipat gandakan. Tapi kita berpikir ada dilipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Ya kan? Dengan bagaimana? Dengan cara bersilaturahmi, rukun kepada keluarga, rukun kepada tetangga. Ya kan? Jadi kita berbuat baik kepada tetangga dan sebagainya di bulan Ramadan bagian daripada fitrah kita, bagian daripada kesucian hati kita, bagian daripada kebaikan kita. Ya kan? Jangan pernah sekali-kali Anda menyalahkan setan di bulan Ramadan. Ya kan? Jika terjadi satu prahara, karena apa? Setan itu sedang lagi ambil cuti di bulan Ramadan. Karena apa? Karena kualitas puasa kita ditentukan oleh diri kita masing-masing. Tapi kok masih ada yang tetap bolong-bolong, ya kan, sengaja meninggalkan puasa, itu bukan karena apa-apa, karena hawa nafsunya yang berperan. Karena nafsu kita ini sebetulnya melebihi daripada 7 atau berapa setan pembesar yang jahat-jahat sekalipun yang biasa membisiki kita. Nah, ini nafsu kita ini yang lebih besar daripada mereka. Oke. Jadi monggo kita ciptakan Indonesia semoga tetap selalu aman, damai, sejahtera, sabar dalam menghadapi konflik yang sedang terjadi ini, krisis kesehatan. Semoga COVID-19 cepat berlalu, kita semua bisa beraktivitas kembali dengan normal. Semoga Allah menjadikan kita orang yang istiqomah dalam beribadah dan mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan apa yang kita dapat hari ini, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita fid dini wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kayaknya dari tadi saya lihat tidak ada pertanyaan ya. Jadi saya akhiri saja. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan karena kebodohan saya, ya kan, ketidaktahuan saya tentang ilmu agama, tapi semoga bisa bermanfaat buat panjenengan semua. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afa minkum ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.